Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namo Sidem, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Purnamasari AS akan membawakan dan mewacana dengan tema Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam Perspektif Hindu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hal tersebut, apa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu? Nah, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarahnya, dalam sebuah sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah cepat. Akibatnya, peran dan serta pengaruh dari filsafat barat disebabkan oleh hal tersebut. Pada awal perkembangannya, yakni zaman Yunani kuno, filsafat diidentikan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan karena mereka saling bersama atau berkaitan, sehingga semua pemikiran manusia pada zaman itu disebut sebagai filsafat. Pada abad pertengahan, filsafat menjadi identik dengan agama. Pada abad ke-15 muncullah Renaissance, kemudian disusul oleh Aufklärung pada abad ke-18 yang membawa perubahan pandangan terhadap filsafat sendiri. Pada masa itu filsafat memisahkan diri dari agama. Filsafat zaman modern tetap sekuler seperti zaman Renaissance yang sebelumnya. Yang membedakan hanya ilmu pengetahuan berpisah dari filsafat. Pada abad ke-20, pengetahuan mulai berkembang dan menjelang abad ke-21 itu ilmu pengetahuan telah menjadi sesuatu yang substantif yang menguasai kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan konsep dan kebenaran yang hakiki. Dapat dimanfaatkan untuk mencapai keseimbangan dari pengaruh-pengaruh negatif. Dengan ilmu pengetahuan juga kita dapat berkembang sesuai kemajuan zamannya. Jadi itulah mengapa kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ilmu pengetahuan menurut ajaran agama Hindu, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama pengetahuan tentang segala sesuatu mengenai ciptaannya yang disebut dengan Aparavidya, seperti ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Yang kedua, Parawidya, pengetahuan niskala yang menjelaskan tentang secara Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya, cara memperoleh pengetahuan menurut agama Hindu sendiri yaitu melalui sastrata, guruta, dan swata. Nah, dalam ajaran Hindu, sumber pengetahuannya didapatkan oleh yang pertama, pratyaksa pramana, yaitu pengetahuan yang didapatkan dengan pengamatan langsung. Yang kedua, anumana pramana adalah pengetahuan dengan cara menyimpulkan. Yang ketiga, upama, yaitu dengan cara membandingkan. Dan yang keempat, agama pramana, yaitu pengetahuan yang diajarkan oleh para guru dan para resi. Nah, selanjutnya adalah seni. Seni pada umumnya itu berperan sangat penting dalam kehidupan khususnya manusia. Tanpa adanya seni, kehidupan tidak akan berwarna seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, seperti yang dikatakan tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seni merupakan hasil dari keindahan yang dapat kita menggerakkan perasaan seseorang tentang keindahan bagi seseorang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia bisa mempengaruhi dalam menumbuhkan perasaan yang indah, itulah disebut yang namanya seni. Umat Hindu di Indonesia itu sangat identik dengan keseniannya. Seni dipandang sebagai moral agama, karena itu membina dan belajar seni adalah mengelola rasa, dan sebagaimana diketahui rasa adalah bagian terpenting dari kekuatan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seni juga merupakan pandangan sendiri menurut pandangan Hindu yang dapat bermanfaat itu ada 3. Yang pertama itu dia sebagai menghaluskan pikiran dan perasaan kita. Yang kedua memberikan identitas. Seni juga dipertunjukkan. Yang ketiga, seni yang dikembangkan umat Hindu menunjukkan identitas yang dapat memberikan kehormatan bagi negara.
Nah, di sini dapat saya simpulkan, jadi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam ajaran Hindu harus mampu menjadi guru dan berfungsi sebagai guru juga, memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada orang-orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, memajukan pengetahuan dan keterampilan, memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terus memiliki wawasan ke depan yang lebih luas, orator yang cemerlang sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dalam Dharma Wacana ini. Mohon maaf, semoga Dharma Wacana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam suatu pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.